Di akhir zaman, Anda biar tahu program Allah secara real. Jadi yang pertama itu penyelamatan manusia. Jadi menempatkan manusia dengan kebenaran. Baru yang kedua menyelamatkan dunia ini. Nah, jadi kita di dalam pemerintahan akhir zaman itu, misalnya kita memberikan bantuan ke masyarakat. Bantuan itu tidak hilang. Jadi Anda memberikan bantuan bentuk BOS atau berbentuk dana sosial. Tapi kita teliti apa dampaknya secara berkesinambungan. Maka yang kita kembangkan di akhir zaman itu membantu masyarakat itu apa? Memberikan mereka tanah. Sertifikat dari pemerintahan Yahweh akhir zaman. Ini tanah kamu nggak boleh dijual untuk anak keturunan kamu. Jadi ada sertifikatnya, capnya itu. Kerajaan Allah. Udah. Di mana kita tempatkan mereka? Di sana ada ladang persawahan, ladang peternakan, pasar atau industri yang bisa mereka hidup. Makanya perlu penataan ulang di seluruh muka bumi. Mindsetnya itu seperti itu. Nah, kita mengajari mereka tidak glamor hidup itu. Untuk apa Anda punya harta ratusan miliar, triliunan, kalau Anda tinggalkan itu tidak berguna bagi keluarga Anda juga. Anakmu jadi mabuk-mabukan, beli mobil, tabrakan, mati. Narkoba, nggak ada guna. Jadi kita penanamannya kepada manusia itu religius, kebenaran. Mulai dari kecil. Nah, kenapa bisa mereka berpengaruh dengan adanya hal-hal yang tidak berkenan? Misalnya dia menjadi peminta-minta di rumah makan, mereka pengemis, mereka korupsi, mereka mengikuti ajaran sesat. Karena di muka bumi ini tidak ada kepastian yang jelas. Yang benar itu yang mana? Yang salah itu yang mana? Setiap negara melakukan konsepnya masing-masing. Nanti tidak ada. Tidak ada itu. Nah, apakah seseorang itu bisa kaya? Bisa. Dia pengusaha. Dia dapat amanah, diberkati, dia kaya. Kenapa? Dia punya gaji misalnya 10 juta. Dia beli kambing. Kambing itu beranak. 10 tahun kemudian dia punya 1000 kambingnya, kaya. Nah, kan di kita ini banyak menjustis. Maka si pejabat ini malas melakukan itu. Jadi misalnya dia seorang pejabat, dia naruh kambing di masyarakat. Itu udah diomongin, oh itu uang korupsi, kambing korupsi. Nah, ini kan nggak bener nih. Nah, jadi ke depan itu nggak seperti itu. Jadi hati kita, jiwa kita itu sinergi dengan kebenaran. Sehingga apapun kita bantukan. Jadi dunia ini kaya. Sekarang saya misalnya memberikan kambing satu desa itu, satu rumah itu yang dia mau ternak satu jodoh. Babonnya jangan dijual, anaknya pek sama kamu. 10 tahun. Itu bisa ribuan kambing di desa tersebut. Atau kolam ikan. Atau kita menyiapkan bibit tanaman. Misalnya bibit duren, pokat, bibit kelapa. Kita berikan kepada mereka tepat sasaran. Dia kaya raya. Jadi dia makmur. Jadi kita memberikan itu pemerintahan akhir zaman tuh bagaimana dia itu hidup sejahtera, dan kita tetap pantau. Dia laporan. Ada nanti di sana, di setiap desa-desa di pemerintahan itu ada grup media. Dia boleh berkomunikasi dengan pengurus di negara itu atau di wilayah itu. Ada kendala apa? Misalnya musim kemarau. Itu kan ternak kurus. Ya kan? Apa yang kita berikan kepada mereka? Makanan ternak yang bergizi siap saji. Kita berikan bantuan itu sampai musim kemaraunya lewat. Kita memberi air,
tangki mobil dari kerajaan, pemerintahan itu disiapkan, dikirim ke desa itu. Kan indah sekali hidup itu. Nah, jadi tidak ada orang yang tidak bekerja. Jadi kita membangun rel kepastian hidup itu. Nah, dari sambil melakukan konsep pembinaan itu, di sana ada temu bicara data. Apa sih yang diperlukan masyarakat itu? Misalnya anaknya putus sekolah, kesehatan. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah. Kunjungan-kunjungan kepala daerah ke desa-desa, bertemu dengan masyarakat, tokoh, tapi itu tidak dijalankan. Hasilnya tidak dijalankan, hanya sejenis rutinitas semata. Kita tidak begitu dia di zaman. Jadi dia the right man, the right place, the right man, the right job. Makanya kita profesional. Profesional itu seperti apa? Ya tukang nyangkul ya profesional, supir mobil ya profesional, perawat ya profesional, militer profesional, polisi profesional, camat profesional. Jadi dengan begitu dia punya tupoksinya masing-masing. Apa yang harus dia kerjakan, relnya masing-masing, dan di antara rel ini harus saling mendukung, tidak boleh saling mengganggu. Inilah sedikit sekelumit tentang konsep pengelolaan bumi, manusia dan alam secara terus-menerus selama 1000 tahun pertama di muka bumi. Yahweh. Amin.